Pernahkah kamu mencintai seseorang yang bahkan belum sempat benar-benar kamu miliki? Banyak dari kita memimpikan cinta yang sempurna, cinta yang tulus, penuh pengertian, dan tidak mengenal batas realita. Tapi, apakah cinta seperti itu benar-benar ada? Atau jangan-jangan kita hanya jatuh cinta pada bayangan yang kita ciptakan sendiri? Pertanyaan ini menjadi inti dari White Knight, sebuah kisah pendek karya Fyodor Dostoevsky. Di dalamnya, kita berjumpa dengan seorang pria tanpa nama, seorang pemimpi kesepian yang jatuh cinta hanya dalam hitungan malam. Namun, yang lebih menyakitkan dari cintanya bukanlah penolakan, melainkan kesadarannya bahwa cinta idealisnya tidak pernah benar-benar nyata. White Nights adalah salah satu karya awal Dostoevsky yang tak sekelam Crime and Punishment atau The Idiot, tapi tetap meninggalkan kesan yang dalam. Cerita ini berlangsung di Saint Petersburg dalam suasana malam musim panas yang tidak pernah benar-benar gelap. Fenomena White Night sendiri bukan hanya sekedar latar waktu, tapi juga metafora dari kehidupan sang tokoh utama. Narator kita adalah seorang pria muda tanpa nama. Ia bukan siapa-siapa dalam kehidupan sosialnya, nyaris tak pernah berinteraksi, dan bahkan ia sampai menganggap bangunan tua sebagai sahabatnya. Ia hidup dari imajinasi, dari harapan-harapan kecil yang tak pernah menjadi nyata. Baginya, dunia nyata terlalu keras, sementara dunia dalam pikirannya penuh kelembutan dan kemungkinan. Suatu malam, ia melihat seorang gadis sedang menangis di bawah cahaya lampu jalan. Gadis itu adalah Nastenka, dan dari pertemuan itu, segalanya berubah. Selama 4 malam berturut-turut, mereka berbicara, tertawa, dan berbagi luka. Nastenka menceritakan kisah cintanya dengan seorang pria yang pernah tinggal bersamanya dan berjanji akan kembali. Sang pemimpi mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski di dalam hatinya, ia mulai menyimpan harapan bahwa mungkin saja, ia bisa menggantikan posisi pria itu. Tapi, disinilah letak konfliknya. Nastenka tidak pernah benar-benar menjanjikan apa-apa. Semua yang si pemimpi rasakan seperti cinta, pengharapan, bahkan rasa memiliki hanya lahir dari dirinya sendiri. Ia jatuh cinta pada bayangan yang ia bangun, bukan pada kenyataan di hadapannya. Ia menciptakan sebuah kemungkinan dalam pikirannya, tanpa pernah benar-benar bertanya apakah Nastenka memiliki ruang untuknya. Setiap senyuman, setiap tatapan dianggap sebagai isyarat yang memberi sebuah harapan. Padahal, mungkin saja itu hanyalah bentuk kebaikan yang sederhana. Dan ketika pria yang ditunggu Nastenka akhirnya kembali, harapan sang pemimpi pun runtuh. Tapi, ia tidak marah, ia tidak protes, ia hanya tersenyum pahit. Menerima bahwa ia hanyalah peran sementara dalam cerita yang bukan miliknya. Mungkin kamu juga pernah merasakannya. Suka sama seseorang yang terlihat sempurna. Kamu mulai menaruh harapan dari perhatian kecil, mulai membayangkan masa depan dari hal-hal yang belum tentu berarti apa-apa. Kamu tidak pernah menyatakan cinta, tapi kamu mencintai. Diam-diam, penuh harapan. Dan saat kamu tahu bahwa dia memilih orang lain, kamu tidak tahu harus marah pada siapa. Karena sebenarnya, tidak ada yang salah. Hanya kamu yang terlalu percaya pada skenario yang kamu ciptakan sendiri. Dan begitulah nasib sang pemimpi. Di era sekarang, kita tumbuh dengan gambaran cinta yang romantis. Dari film, novel, hingga potongan-potongan cerita di media sosial. Kita jadi terbiasa mencintai dari kejauhan, terpesona pada tampilan luar dan menciptakan cerita di kepala kita sendiri. Kita jatuh cinta bukan karena kita mengenal seseorang sepenuhnya, tapi karena kita ingin seseorang itu menjadi jawaban dari kehampaan dalam diri kita. Cinta idealis seperti itu memang indah, tapi juga bisa membutakan. Ia membuat kita mengabaikan tanda-tanda, menutup mata terhadap kenyataan. Dan ketika semua tak berjalan sesuai harapan, kita hancur bukan karena ditinggalkan, tapi karena kenyataan tak sesuai dengan fantasi yang kita pelihara sendiri. Yang lebih menyakitkan bukan hanya kehilangan orang itu, tapi kehilangan dunia yang selama ini kita rawat dalam pikiran. Sang pemimpi tidak pernah mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Ia hanya berharap bahwa kehadirannya cukup untuk membuat Nastenka berbalik arah. Ia memberi segalanya, perhatian, waktu, bahkan hatinya, tanpa pernah benar-benar menanyakan apa yang dibutuhkan oleh Nastenka. Dan ketika semuanya telah usai, ia hanya bisa berkata,
Semoga langitmu selalu cerah, senyum manismu membawa kedamaian, dan semoga kau diberkahi karena telah menghadirkan seberkas kebahagiaan bagi hati yang sepi, namun penuh syukur. Ini bukanlah kisah tentang kemenangan cinta, tapi justru karena itulah White Nights begitu menyentuh. Karena di dunia nyata, cinta tak selalu berujung bersama. Kadang, cinta hadir hanya untuk mengajarkan kita tentang melepaskan. White Nights adalah kisah tentang cinta yang tak pernah dimiliki, tapi tetap dikenang. Tentang seseorang yang memberi segalanya meski tahu ia tak akan menerima kembali. Ini kisah tentang pengharapan, tentang luka, dan tentang keindahan mencintai meski dalam diam. Seperti malam-malam musim panas di Saint Petersburg, cinta sang pemimpi tak pernah benar-benar gelap, tapi juga tak pernah benar-benar terang. Apakah kamu pernah mencintai seseorang yang bahkan tidak tahu bahwa kamu menyayanginya begitu dalam? Menurutmu, apakah lebih baik kita mencintai dalam diam atau menyatakan perasaan meski beresiko terluka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video seru berikutnya.